وهاديا إلى الجنة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب البرهان اللهم صل وسلم على رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayahnya serta anugerahnya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah, sehingga kita masih bisa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam ini sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita memperingati malam Isra dan Mi'raj pada setiap tanggal 27 Rajab, sebagaimana 1400 tahun yang lalu kurang lebih peristiwa itu dialami langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu penting dan menyejarahnya peristiwa tersebut, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan nama dari peristiwa itu menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Quran, surat Al-Isra. Dan surat Al-Isra itu ceritanya di ayat pertama dimulai dengan cerita perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermi'raj sampai kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Najm, mulai dari ayat 1 sampai ayat 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan peristiwa bertemunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dengan Allah, atau yang kita sebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Wa huwa bil ufuqil a'la tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Dan Bapak Ibu, masih banyak ayat-ayat yang lain menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Apalagi di dalam hadis Rasulullah SAW berserak bisa kita temukan bagaimana Rasulullah SAW menceritakan ulang pengalamannya bertemu dengan Allah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj kepada para sahabat. Oleh sebab itu Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, menjadi penting bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui sejarah, pelajaran, ibrah dan hikmah di balik Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisra mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan satu-satunya nabi
yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada tanggal 27, sebagian mengatakan 26 Rajab. Di saat itulah kemudian bertepatan dengan tahun 10 kenabian. Jadi 10 tahun Rasulullah SAW mulai menyebarkan dakwah ajaran agama Allah. Pertama-tama kepada familinya, yang kedua kepada bangsa Quraisy, yang ketiga untuk segenap bangsa Arab, dan yang terakhir ila kafatin nas, untuk seluruh umat manusia. Dan pada tahun ke-10 kenabian itulah Rasulullah SAW diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha. Tetapi yang perlu kita ketahui juga, peristiwa Isra dan Mi'raj itu tidak terjadi tiba-tiba tanpa ada peristiwa-peristiwa sebelumnya yang melatar belakangi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisra dan mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak tahun pertama kenabian sampai tahun ke-6 dan ke-7 kenabian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami siksaan yang bertubi-tubi, cemoohan, makian, bahkan beberapa kali usaha pembunuhan dari orang Quraisy. Puncaknya itu mulai tahun 8 kenabian, tahun 8 kenabian, tahun ke-9 kenabian, sampai tahun 10 kenabian. Itu tahun-tahun yang sangat berat dalam perjuangan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Bapak Ibu, tahun 10 kenabian, tahun yang sama di mana Rasulullah diisra dan mi'rajkan oleh Allah, di dalam sejarah Islam juga disebut dengan Amul Huzni, tahun penuh dengan duka. Selain Rasulullah SAW di tahun itu mengalami pemboikotan, jadi Rasulullah diboikot oleh orang-orang Quraisy. Rasulullah, orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, begitu juga Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib yang berusaha melindungi Rasulullah SAW, diboikot di satu lembah namanya Syekh Bani Amir. Orang-orang Quraisy yang lain dilarang bergaul, dilarang bermuamalah, dilarang bertransaksi jual beli. Sehingga disitulah Rasulullah SAW dengan para sahabat mengalami penderitaan yang sangat akut. Hidupnya sangat prihatin. Bahkan di tahun 10 itu Bapak Ibu, saat Rasulullah masih diboikot, istrinya Nabi Muhammad yang selama ini membackup dakwahnya Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid, wafat, meninggal dunia. Tidak lama menjelang beberapa bulan setelah wafatnya Khadijah binti Khuwailid, diikuti dengan wafatnya paman Rasulullah, Abu Thalib. Padahal selama ini selain Khadijah binti Khuwailid, Abu Thalib juga turut membela, membackup dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebab tiga sebab tadi yang menyebabkan tahun 10 kenabian juga disebut dengan Amul Huzni, tahun yang penuh dengan duka karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diboikot. Hidupnya sangat prihatin seperti orang Gaza lah, diboikot sama Israel, lebih kurang seperti itu. Jalur makanan terbatas, akses ke pendidikan kesehatan juga tiada. Bahkan banyak sahabat yang mati kelaparan atau mati karena luka-lukanya yang tidak sembuh, karena tabib dilarang mengobati setiap kaum muslimin yang terluka, yang sakit pada saat itu. Jadi sangat sengsara hidupnya para sahabat pada saat itu. Apalagi diikuti di tahun yang sama Khadijah binti Khuwailid wafat, diikuti dengan pamannya Nabi Muhammad, Abu Thalib, juga meninggal dunia.
menyebabkan tahun 10 kenabian itu membuat Nabi Muhammad SAW benar-benar dalam keadaan duka. Oleh sebab itu Bapak Ibu, setelah masa boikot itu selesai, Rasulullah SAW punya pikiran kalau sepertinya dakwahnya beliau itu tidak akan berkembang di kota Mekah, dan beliau mencari daerah baru untuk dijadikan sebagai pusat penyebaran agama Islam. Ternyata daerah yang dipilih oleh Rasulullah SAW jaraknya sekitar 80 km dari kota Mekah, namanya kota Taif. Rasulullah SAW ditemani oleh Zaid bin Harisah akhirnya memutuskan untuk hijrah ke kota Taif. Setelah mengalami Amul Huzni, tahun yang penuh dengan duka, Nabi Muhammad SAW akhirnya memutuskan untuk hijrah ke kota Taif, mengembangkan ajaran Islam di kota Taif. Apalagi kebetulan pada saat itu pemimpin kota Taif tidak lain masih keluarga ibunya Rasulullah, masih sepupu dengan Aminah binti Wahbin, ibunya Rasulullah SAW, namanya Abdul Yalil. Maka Rasulullah SAW menaruh harapan besar agar kemudian Abdul Yalil pamannya ini mau menerima beliau, sehingga Rasulullah SAW bisa menyebarkan ajaran agama Allah melalui kota Taif. Hijrahlah Nabi Muhammad tahun 10 Hijriah itu juga. Jadi ada 2 atau 3 peristiwa yang sangat menyejarah yang melatar belakangi kelak terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah pada tanggal 27 Rajab. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pergilah Rasulullah ditemani oleh Zaid bin Harisah ke kota Taif. Setibanya di kota Taif, Rasulullah SAW mengutarakan maksudnya tinggal atau menetap di kota Taif kepada Abdul Yalil. Ternyata Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bukan sambutan hangat yang diterima oleh Rasulullah, melainkan Rasulullah mendapatkan sambutan yang sangat dingin. Bahkan Abdul Yalil ikut-ikut memprovokasi masyarakat kota Taif agar memusuhi keponakannya Rasulullah SAW. Singkat cerita, Rasulullah tidak lama di kota Taif, sekitaran 1 bulan. Bahkan akhir beliau keluar dari kota Taif sangat tragis, diusir, dikejar-kejar, ditipuki, dilempar dengan batu. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab hadis, hatta kundenat na'laihi bidimah, 2 sendal yang dipakai oleh Rasulullah berlumuran darah yang keluar dari keningnya Nabi Muhammad SAW, saking prihatinnya keadaan Nabi Muhammad pada saat itu. Disitulah kemudian Rasulullah diselamatkan oleh 2 orang bersaudara, Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, 2 orang saudara. Utbah, Syaibah putranya Rabi'ah. Mereka punya kebun kurma yang sangat luas. Selamatkanlah Rasulullah SAW oleh 2 orang bersaudara ini di kebun kurma dan anggurnya. Di saat itu kemudian 2 orang bersaudara ini punya seorang budak namanya Adas Adni Nawah. Adas diperintahkan oleh tuannya untuk mengantarkan sepiring kurma dan anggur kepada Rasulullah SAW. Pada saat anggur dibawa, Rasulullah SAW pun kemudian memakan anggur itu dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Adas kaget luar biasa, karena tidak biasanya orang Arab mengucapkan atas nama Allah sebelum mereka mengkonsumsi makanan. Maka oleh sebab itu kemudian Adas bertanya, Man anta ma sami'tu hadzal kalam min lisanil Arab? Siapa kamu? Saya tidak pernah mendengar ucapan ini keluar dari mulutnya orang Arab kecuali kamu. Adas itu Bapak Ibu seorang pengikut agama Kristen. Dia sudah bersyariat tapi dengan syariatnya Nasrani. Maka dia tahu yang menyebut nama Allah sebelum makan itu pasti
dasarnya berdasarkan agama samawi. Maka ada sedikit curiga, ini orang siapa kok beda dengan orang Arab yang lain? Maka Rasulullah SAW memperkenalkan dirinya. Saya adalah Nabi, Rasul, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah balik bertanya, kamu siapa? Ana Adas bin Ninawah. Saya Adas dari kota Ninawah, kota tempat lahirnya Nabiullah Yunus alaihi salam. Disitulah kemudian Adas masuk bersyahadat ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebulan Nabi Muhammad hijrah ke kota Taif, beliau hanya punya satu pengikut, Adas dari Ninawah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dalam keadaan yang sangat prihatin itu, Rasulullah SAW memanjatkan tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa itu sangat terkenal. Doa Nabi Muhammad SAW yang mengeluh keadaan lemah dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inni ashku dha'fa quwwati wa qila hilati wa hawani 'ala nas ya rabbal alamin ya rabbal mustad'afin ila man takiluni ila ba'idin yatahajjamuni aw ila qaribin malakathu amri fa illam ghadabuka 'alayya fala ubali, dan seterusnya. Doa Nabi Muhammad yang sangat panjang dan sangat menyejarah. Kenapa menyejarah? Karena doa itu Bapak Ibu ternyata berhasil membuat para malaikat emosian semua. Rasulullah tidak emosi, para malaikat makhluk suci, maksum, ternyata mereka yang termakan emosi karena nabinya Allah Subhanahu Wa Taala diperlakukan dengan sangat tidak pantas oleh penduduknya kota Taif pada hari itu. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam doanya Rasulullah SAW mengeluh, Allahumma inni ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku mengeluhkan lemahnya diriku. Wa qila hilati, ketidakberdayaan diriku. Wa hawani 'alan nas, dalam menghadapi sentimen-sentimen banyak manusia. Ya Rabbal alamin, wahai Tuhan semesta alam. Ya Rabbal mustad'afin, wahai Tuhan pengayomnya orang-orang lemah. Ila man takiluni, kepada siapa engkau akan menyerahkan diriku. Ila ba'idin yatahajjamuni, kepada orang jauh di negeri Taif, tapi dia selalu menyerah, mereka selalu menyerah diriku. Au ila qaribin malakathu amri, atau untuk kerabatku di kota Mekah, orang-orang Quraisy di kota Mekah yang selalu menganiaya dan berusaha menindas diriku. Tapi kata Rasulullah di dalam doanya, wa illam yakun ghadabun 'alaika fala ubali. Asal engkau tidak marah dengan aku ya Allah, apapun yang sudah terjadi ini saya tidak peduli. Itu doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang sudah terjadi, saya bonyok, saya dicaci maki, harga diri saya dihina, diinjak-injak, asal Allah tidak marah saya tidak peduli. Di situ Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam cerita hadis turun 3 orang malaikat. 3 malaikat turun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang pertama menawarkan kepada Rasulullah, ya Muhammad, minta sama Allah supaya saya azab, supaya saya turunkan bala kepada penduduk kota Taif sebagaimana yang pernah aku lakukan dulu kepada umatnya Nabiullah Nuh alaihi salam. Ternyata malaikat pertama ini Bapak Ibu yang punya kerja membuat umatnya Nabiullah Nuh tenggelam dengan banjir bandang, ini yang punya kerja. Dia Nabi Muhammad dan jawab apa-apa. Datang malaikat yang kedua menawarkan lagi kepada Rasulullah, ya Muhammad, minta kepada Allah, niscaya aku akan hancurkan kota Taif sebagaimana yang pernah aku lakukan dulu kepada umatnya Nabiullah Lut alaihi salam. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud. Jadi Nabiullah Lut itu punya kaum Sodom Bapak Ibu, orang LGBT lah kayak sekarang. Nah itu diazab sama apa?
Atasnya dijadikan ke bawah, bawahnya dijadikan ke atas, kemudian disiram dengan batu-batu dari api neraka. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud. Diam Nabi Muhammad dan jawab apa-apa. Datang malaikat yang ketiga, nawari lagi kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, minta sama Allah akan kami tenggelamkan penduduknya kota Taif seperti yang pernah kami lakukan dulu kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Diam bagi Nabi Muhammad. Setelah tiga-tiga malaikat itu berkata kepada Nabi Muhammad, nawarin ini, nawarin itu, dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jawaban, tidak usah itu semua. Yang saya mau cuma satu, wa inni arju ayyakuna min aslabihim man yatawalla. Yang saya harapkan kelak ada di antara anak-anak penduduk kota Taif ini yang mau beriman kepadaku kelak di suatu hari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seandainya Rasulullah SAW mengiyakan apa yang ditawarkan oleh malaikat, mungkin hari ini kita tidak tahu peta kota Taif di dalam geografi, di dalam peta sejarah, nggak ada itu kota Taif. Dan boleh jadi tidak ada satupun orang penduduk Taif yang masuk Islam. Tetapi karena kesabaran, karena kemuliaan hati baginda Rasulullah SAW, beliau mengalah. Karena tujuan beliau berdakwah bukan memperbanyak umat manusia masuk ke dalam neraka, tapi tujuan beliau berdakwah, Bapak Ibu, meminimalisir semaksimal mungkin umat manusia itu masuk ke dalam api neraka dan memperbanyak potensi umat manusia sebanyak-banyaknya masuk ke dalam surganya Allah. Itu tujuan utama. Yang lain cuma dinamika dakwah. Rasulullah ngerti betul. Maka doanya Nabi Muhammad tadi, Bapak Ibu, sekaligus mengoreksi cara pandang Nabiullah Nuh yang keliru. Dulu Nabiullah Musa, Bapak Ibu, dakwah sama umatnya, sama kaumnya, awalnya sabar. 950 tahun Nabiullah Nuh itu dakwah. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihi alfa sanatin ila khamsina am. 950 tahun. Awalnya sabar. Sampai suatu hari hilang kesabaran Nabiullah. Dia angkat tangan berdoa, Rabbila tazar alal ardi minal kafirina dayara. Ya Allah, jangan biarkan muka bumimu ini ditempati oleh orang-orang kafir. Innaka intadharhum yudilluna ibadaka wa la yaliduna illa fajiran kafara. Karena jika engkau membiarkan orang kafir tetap tinggal di muka bumi, mereka akan membuat sesat orang-orang yang sudah beriman. Bahkan kelak kalau mereka punya anak, anaknya kembali kafir, punya cucu, cucunya kembali kafir, dan seterusnya. Doanya Nabiullah Nuh ini dikoreksi sama Rasulullah. Tidak seperti itu polanya. Seolah-olah Nabi Muhammad bilang seperti itu dalam doanya. Boleh jadi hari ini bapaknya kafir, tetapi bapak ibu anak yang akan lahir di balik tulang sulbi mereka itu, suatu hari ada orang yang akan beriman kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu ternyata yang benar dalam fakta sejarah. Bapak Ibu tahu enggak panglima perangnya Rasulullah itu siapa? Khalid bin Walid. Tak terkalahkan itu orang dalam perang, jago strategi. Siapa Khalid bin Walid ini? Putranya Walid. Siapa Walid itu, Bapak Ibu? Musuh bebuyutannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Rasulullah menaruh dendam kepada Walid, Rasulullah mendoakan keburukan bagi Walid agar Allah Subhanahu wa taala mengazab Walid, kira-kira lahir enggak Khalid? Ya enggak lahir Khalid. Rasulullah punya musuh bebuyutan namanya Abu Jahal, paman beliau sendiri. Abu Lahab, Abu Lahab. Abdul Uzza nama aslinya. Orang pada manggil dia Abu Lahab. Paman beliau sendiri nikah dengan seorang perempuan namanya Ummu Jamil. Dari pernikahan itu lahir anak Ikrimah. Ikrimah ini siapa, Bapak Ibu? Sahabatnya Rasulullah. Seandainya Rasulullah minta agar pamannya itu Abu Lahab dibinasakan, kira-kira lahir enggak sahabat Ikrimah? Enggak, Bapak Ibu. Jadi yang benar itu cara pandangnya Nabiullah Nuh,
atau cara pandangnya Nabiullah Muhammad? Cara pandangnya Nabiullah Muhammad yang benar. Begitu juga Nabiullah Musa alaihissalam, Bapak Ibu. Ya, walaupun nanti waktu Isra dan Mi'raj cara pandang Nabiullah Musa yang benar, tapi dalam konteks ini cara pandang Nabiullah Musa itu salah. Yang benar cara pandang Nabiullah Muhammad. Awalnya Musa dan Harun itu sabar betul dalam menghadapi Fir'aun yang sangat keras kepala. Jadi Bapak Ibu, sekeras-keras kepala kita sekarang gak sekeras dengan kepala Fir'aun itu. Dibenturkan ke batu-batu yang pecah itu kalau kepala kita. Saking kerasnya kepala Fir'aun. Sejahat-jahatnya kita, Pak. Senakal-nakalnya kita, tidak ada yang berani ngomong saya Tuhan. Kan tidak ada itu. Ya, kita paling nakalnya malah sholat, kadang-kadang mabuk-mabukan, kadang-kadang main judi. Itu nakal-nakalnya kita, Pak. Ini bukan maksud membenarkan ya. Tapi segitulah nakalnya Fir'aun. Dia mendaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata dia. Saya ini adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, bukan Tuhannya Musa. Saya adalah Tuhan, kata Fir'aun. Bahkan Bapak Ibu dalam surat Qasas dia menantang duel dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa'auqid li ya Hamanu 'ala tini faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa. Haman itu jenderalnya Fir'aun. Ya, menteri PUPR-nya Fir'aun, Pak Basukinya Fir'aun. Dia minta kepada Haman, fa'auqidni ala tin, bangun suatu bangunan yang sangat tinggi. Faj'alni sarhan, kemudian buat anak tangga supaya saya bisa naik ke puncak bangunan itu untuk bertemu dengan Tuhannya Musa, dan saya akan bertarung hidup mati dengan Tuhannya Musa. Kan keras sekali kepala itu, Pak. Ya, jadi konon dalam sejarah bangsa Mesir, kan, piramid itu dibuat untuk apa? Sebagai ring taruh Fir'aun dengan Tuhannya Nabiullah Musa alaihissalam, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka piramid itu bangunan yang sangat tinggi untuk ukuran 2000 tahun, 2500 tahun sebelum Masehi. Besar sekali bangunan. Dari satelit, dari antariksa saja nampak itu masih bangunan, saking besarnya itu piramid. Awalnya Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun sabar betul, mengayomi, bersikap lemah lembut, bertutur kata santun, ya, karena kan disuruh sama Allah itu. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Berbicaralah dengan sopan santun dan lembut supaya Fir'aun jadi takut dan ingat balik sama Allah. Awalnya sabar. Satu hari hilang juga kesabaran Nabiullah Musa. Angkat tangan doa, diaminkan sama saudaranya Harun. Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liyudillu an sabilik. Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adabal alim. Ya Allah, Engkau telah banyak sekali memberi kepada Fir'aun dan bala tentaranya dalam kehidupan dunia ini. Rabbana liyudillu an sabilik. Ya Allah, ternyata seluruh fasilitas hidup yang Engkau berikan kepada Fir'aun dan bala tentaranya hanya untuk membuat umat manusia tersesat dari jalan. Rabbana tumis ala amwalihim. Ya Allah, tarik balik seluruh harta benda yang telah Engkau berikan kepada Fir'aun. Washdud ala qulubihim, kunci rapat-rapat hatinya Fir'aun. Fala yu'minu hatta yarawul adabal alim. Jangan biarkan Fir'aun itu beriman kepada dirimu sampai dia melihat azab yang pedih. Wah, marah betul itu doanya Nabiullah Musa. Langsung dijawab sama Allah. Itu hebatnya Nabiullah Musa, Bapak. Dia tidak butuh perantara sama Allah. Jadi saat Nabiullah Musa jadi nabi dengan Harun, Jibril itu pensiun dini, Pak, cuti panjang. Karena Allah turunkan wahyu langsung itu. Wa kallamallahu Musa taklima. Jibril nonjok bangku panjang. Tidak ada kerja, nganggur Jibril. Nggak tahu lagi mau bawa air apa. Ya.
Langsung dijawab sama Allah, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun. Telah kami dengar doa kalian berdua, Musa dan Harun. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima. Kalian istiqomah saja dalam berjuang menyebarkan dakwah agama Allah. Wala tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun. Jangan ikuti jalan-jalan orang yang enggak paham, enggak tahu, seperti Fir'aun dan bala tentaranya. Wajawazna bi bani Israil al-bahr. Kami lewatkan Bani Israil Laut Merah. Fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Ekor Fir'aun di belakang dengan bala tentaranya. Sehingga sampai semua Bani Israil nyebrang Laut Merah. Falamma adraka al-gharq, tenggelam semuanya di Laut Merah. Jadi Bapak Ibu, tidak ada yang namanya azab akan turun kepada satu umat kecuali atas restu dari Nabi umat itu sendiri. Nah, oleh sebab itulah Nabi Muhammad minta setelah peristiwa itu Bapak Ibu, azab umatnya ini ditangguhkan di alam barzah saja di hari kiamat. Maka Bapak Ibu tidak usah terlalu percaya dengan sinetron Indosiar. Tidak ada, itu sudah ditangguhkan semuanya. Rasulullah yang minta itu. Jangan pernah nampakkan aib umatmu. Nah, itu hebatnya baginda Nabi itu Bapak Ibu. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, habislah kita. Sekali nggak sholat, kena geledek. Banyak kali orang yang mati itu Pak, tiba-tiba. Kenapa? Banyak sekali umat Nabi Muhammad malah sholat. Itu hebatnya. Jadi Nabi Muhammad itu nahan badan Pak. Demi kita semua. Nahan badan Nabi Muhammad. Tidak mau beliau umatnya kena azab. Kalau beliau mau tinggal iyakan aja, habis kota Taif. Tapi tidak mau itu dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pulang Nabi Muhammad dari Taif, itu malaikat yang bingung itu, garuk-garuk kepala. Ini kok saya yang emosian? Malaikat kan nggak bawa emosian orangnya Pak. Malaikat itu makhluk maksum. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak mengerti caranya bermaksiat kepada Allah, dan apapun yang diperintahkan Allah itu yang mereka kerjakan. Tapi hari itu Bapak Ibu, malaikatnya emosian, Rasulullah yang sabar. Sehingga pulang Rasulullah SAW dari kota Taif, petang hari sampai malam harinya terjadilah peristiwa itu Bapak Ibu. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka para ulama tasawuf sering mengatakan Bapak Ibu, kalau kita mau dekat dengan Allah, caranya dua aja. Caranya dua. Yang pertama, kita harus punya wirid. Wirid itu amal-amal sunnah yang dirutinkan. Itu wirid. Kalau amal wajib jangan Pak, itu memang wajib. Oh, saya punya wiridnya Ustaz. Apa wirid kamu? Sholat 5 waktu. Lah, wajib itu Pak. Tak bisa dijadikan wirid. Tapi saya juga punya Ustaz. Apa wirid kamu? Wirid saya puasa Ramadan. Tiap tahun saya puasa Ramadan. Tak bisa Pak. Itu wajib. Wirid itu konsisten dengan amal-amal sunnah. Nah, itu wirid. Maka Rasulullah bukan Rasulullah ya, Allah bersabda dalam hadis qudsi. Itu hadis qudsi dari Allah, cuma pakai redaksi Rasulullah. Man adani waliyan faqad adzantuhu bil haq. Barang siapa yang menyakiti waliku, aku umumkan perang sama dia. Wala yazalu abdi yatakarrabu ilayya mimma aftaratuhu ilaihi. Seorang hambaku akan selalu mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal-amal fardu yang telah aku wajibkan dalam kehidupannya. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat fitrah, zakat mal, haji bagi yang mampu, berbakti kepada orang tua, itu semua wajib. Tapi kata Allah dalam hadis qudsi itu, wala yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafili hatta. Seorang hamba yang baik akan selalu mendekatkan dirinya kepadaku, tidak pernah bosan-bosan, sampai aku sendiri akan dekat, akan cinta kepada dia. Jadi kata para ulama, an-nawafilu tuwarrisul hubba minallah. Yang namanya amal ibadah sunnah menyebabkan Allah itu jatuh cinta kepada hamba itu. Jadi cara membuat Allah
mabuk kepayang jatuh cinta sama manusia itu Bapak Ibu bukan dengan wajib, tapi dengan amal-amal sunnah. Itu yang pertama. Tapi itu butuh waktu lama Bapak Ibu. Kalau mau butuh waktu cepat, Bapak Ibu harus banyak ridho dalam menghadapi semua musibah ujian dari Allah. Dan itulah cara yang paling cepat kita meroket spiritualitas kita melangit kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sabar, tidak mau mendoakan keburukan. Maka ajaran Nabi Muhammad itu seperti itu Bapak. Dulu ada sahabat datang ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, kata sahabat, bagaimana kalau saya berbuat baik kepada orang yang baik saja kepada saya? Jadi ada sahabat datang kepada Nabi mengkonfirmasi apakah pendapat dia ini benar apa enggak. Apa pendapat dia? Saya tidak akan pernah berbuat baik kecuali kepada orang yang baik sama saya. Kata Rasulullah, itu harus. Iya kan? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak tahu terima kasih, dia tidak pintar bersyukur kepada Allah. Itu harus. Jadi kita berbuat baik kepada orang yang sudah baik, lebih baik hati kepada kita, itu wajib Pak. Harus. Bahkan kata Rasulullah, wa ahsin ila man asaa ilaika. Bahkan kalau perlu kamu berbuat baik kepada orang yang jahat sama diri. Nah itu berat terus. Tapi itulah ajaran Rasulullah. Wa ahsin ila man asaa ilaika. Berbuat baiklah kepada orang yang jahat kepada diri. Dan itu bukan retorika Bapak. Itu bukan sekedar retorika. Itu jati dirinya Rasulullah. Itu behaviornya Rasulullah. Karakter, nilai, values Rasulullah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, satu hari Nabi Muhammad SAW kedatangan seorang tamu, tokoh Quraisy, orang yang sangat membenci Rasulullah, namanya Walid bin Syu'bah. Kelak dia masuk Islam. Jadi Bapak Ibu, orang ini ternyata masih punya harta yang dititip kepada Rasulullah. Jadi sebenci-bencinya orang Quraisy kepada Nabi, mereka nggak bisa mengkiri Muhammad ini al-amin, orang yang jujur sekali, tidak pernah bohong. Maka banyak harta benda mereka itu dititipkanlah ke Nabi. Karena dia dengar Muhammad sudah merusak agamanya nenek moyang mereka, dia marah. Dia mau ke rumah Nabi Muhammad, mau meminta balik hartanya. Datang dia ke rumah Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad masih seorang istrinya, masih Khadijah binti Khuwailid, belum nikah dengan istri-istri yang lain, masih di kota Mekah. Kebetulan di saat itu di rumahnya Khadijah binti Khuwailid cuma punya satu tikar sebagai alas tempat duduk, yaitu tikarnya dipakai oleh Nabi Muhammad untuk duduk. Saat tahu ada datang tamu Walid bin Syu'bah, dan Rasulullah kan mengajarkan kepada kita untuk ikramud duyuf, menghormati tamu. Nabi Muhammad bangun menghormati tamunya. Bahkan tikar tempat duduk semula Rasulullah dipersilakan Walid bin Syu'bah duduk di sini. Rasulullah duduk melantai Bapak Ibu tanpa ada alas. Peristiwa itu dilihat sama Khadijah, istrinya Nabi Muhammad, dari balik tirai, dari balik kamar dia. Ternyata Khadijah tidak bisa terima, Pak. Tidak bisa terima dia. Panggilnya Nabi Muhammad, wahai suamiku kemari. Adapun ajaranmu yang menghormati tamu saya bisa terima, tapi kamu menghormati orang yang merendahkan dirimu sampai kamu harus duduk melantai, sedangkan tikar diduduki sama dia, saya tidak bisa terima. Rasulullah protes Khadijah. Apa jawaban Nabi? Ini boleh dibaca nanti di dalam kitab Sahih, ceritanya ada di sini. Rasulullah SAW menjawab, adapun orang yang senang memaki, merendahkan harga diri orang lain, itu karakternya Walid bin Syu'bah. Adapun orang yang senang menghormati tamu yang datang ke rumahnya, itu karakternya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat,
yang dimuliakan oleh Allah. Itulah latar belakang sejarah yang membuat Allah Subhanahu wa taala bersuka cita dengan Nabi Muhammad, sehingga dalam bentuk apresiasi terhadap kesabaran, terhadap keteguhan, sikap mengayomi Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala ngajaklah Nabi ini jalan-jalan. Jalan-jalannya bukan sore, malam hari aja jalan-jalan. Kalau kita kan gitu juga Pak, ada anak kita baik ya. Ayo akhir pekan Bapak bawa jalan-jalan keluar daerah gitu. Kita pergi ke Takengon, nginap di hotel, kan gitu kan, apresiasi. Dan itulah peristiwa yang melatar belakangi kejadian Isra dan Mi'raj yang sangat menyejarah di dalam peristiwa Islam. Insya Allah Bapak Ibu, kapan-kapan ada waktu kita akan lanjut kembali cerita kita panjang. Kalau cerita Isra dan Mi'raj itu kalau mau lanjut sampai subuh Pak. Itu baru enak bicara ya. Karena ceritanya panjang sekali. Rasulullah mengalami peristiwa yang tidak pernah dialami oleh manusia-manusia yang lain. Itulah perjalanan umat manusia terjauh, terpanjang dalam sejarah peradaban umat manusia. Kita paling jauh mungkin ke sebelah negeri barat atau ke tanah suci Mekah. Rasulullah SAW lintas semesta Bapak, sudah keluar dari alam semesta. Itu perjalanan terjauh yang pernah dilakukan oleh umat manusia. Dan pasti dalam perjalanan jauh itu Nabi Muhammad banyak bawa pulang segudang pengalaman yang kemudian diceritakan ulang kepada para sahabatnya. Dan cerita itulah yang direkam oleh para ulama di dalam kitab-kitab tadi. Semoga